Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kapal pengawas laut. Terlihat seorang pria bernama Hunter dan Ray, beserta keponakan perempuannya bernama Jada. Tiba-tiba dibuat marah ketika mereka melihat sekelompok turis asing tengah meledakkan kembang api, di mana sang turis bernama Glenn dengan satu temannya dan juga pacarnya dibuat pasrah ketika Hunter merampas kembang api yang akan dipakai mereka untuk bersenang-senang, karena itu akan sangat berbahaya dan juga merusak ekosistem di sekitar pulau tersebut. Beberapa waktu kemudian Ray yang tengah memancing di tengah laut, secara tiba-tiba mendapati tarikan yang cukup besar. Namun rupanya bukan ikan yang ia tarik, melainkan satu mayat manusia yang sudah membiru, dengan asumsi pria ini tewas tenggelam. Bahkan ketika Jada berusaha mengecek area kedalaman laut menggunakan semacam drone canggih, mereka melihat adanya sebuah cahaya di dasar laut, dan hal itu lagi-lagi memberikan mereka asumsi bahwasanya mayat tersebut berasal dari sana. Untuk itu, Hunter dan Ray yang berencana melaporkan kepada serif sekitar, membuat Jada yang ada di sekitar mayat tersebut harus mendapatkan serangan brutal, dengan keanehan yang amat besar, karena mayat tersebut tiba-tiba bangkit. Ray yang mencoba membantu Jada dengan Hunter yang kini datang lantas, membuat Hunter melayangkan beberapa tusukan kepada mayat tersebut. Hingga ketika berusaha memberikan pertolongan kepada Jada yang banyak mengeluarkan darah, lagi-lagi mayat tersebut kembali bangkit, membuat Ray dan Hunter yang sangat bingung kini bertindak dengan melemparkan kembali mayat tersebut ke lautan. Mendapati luka yang cukup serius pada Jada, mereka pun kini mencoba berlabuh untuk bisa bergerak cepat mengobati Jada yang banyak kehilangan darah, dengan Hunter yang langsung menelepon seorang dokter bernama Kenzie, yang juga merupakan kekasih dari Hunter. Tanpa berlama-lama Dr. Kenzie pun langsung memberikan pertolongan pertama pada Jada. Sementara di saat Ray yang pergi mengantarkan sang keponakan ke rumah sakit, Hunter yang mendapati Serif Akoni tiba. Setelah mendapatkan panggilan dari Hunter sendiri, membuat Hunter berusaha menjelaskan terkait apa yang telah terjadi, di mana Jada mendapatkan serangan dari satu mayat. Meski tidak percaya dengan apa yang Hunter katakan, namun Hunter yang sudah bekerja di lautan selama 30 tahun pun mengklaim tidak pernah mendapati hal ini terjadi. Jadi ia pun mengarahkan Akoni untuk ikut bersamanya saja. Setibanya di lokasi kejadian, Hunter langsung bergerak cepat dengan memeriksa alat selam kecil untuk melihat keadaan di dalam lautan. Hingga yang mereka dapati pun yaitu sebuah bangkai kapal yang karam, dengan kondisi yang begitu rapuh seperti sudah tenggelam berpuluh-puluh tahun lamanya. Namun tiba-tiba alangkah terkejutnya mereka ketika tengah berdiskusi kini mereka melihat beberapa mayat hidup terlihat berenang dan berusaha menghampiri kapal mereka dari lokasi tenggelamnya kapal misterius. Sehingga dalam situasi itu, Akoni yang tadinya tidak percaya dengan ucapan Hunter lantas dibuat diam. Bahkan ia pun langsung menghubungi petugas yang berada di bibir pantai untuk mengevakuasi semua orang yang berada di bibir pantai. Dan tidak lama kemudian sirine tanda bahaya pun mulai dinyalakan, dengan disertai surutnya air laut, sebagai suatu tanda-tanda jika akan terjadi sebuah tsunami, karena beberapa jam yang lalu sempat terjadi gempa di area sini. Hunter yang panik pun dengan cepat menghubungi kekasihnya Dr. Kenzie untuk berjaga-jaga. Namun sang dokter juga malah panik sendiri, karena anaknya bernama Sam tengah berada di luar bersama anak Akoni bernama Tani yang sedang menonton acara musik. Dalam sepersekian detik, ombak kini telah menggulung tinggi di hadapan Akoni dan juga Hunter. Kepanikan juga didapati oleh Ray yang sedang menjaga Jada di rumah sakit. Namun yang tidak mereka ketahui, seperti yang dilihat oleh Hunter bahwasanya ombak ini membawa ribuan zombie. Sehingga Hunter yang tidak bisa berbuat banyak berusaha menghindari ombak dengan mengarahkan kapal ke belakang. Beberapa jam setelah terjadinya tsunami yang amat besar, dengan gumpalan zombie yang juga ikut terdampar, air yang sudah kembali surut memang membuat semua tampak tenang. Namun tidak dengan yang satu ini, karena beberapa zombie yang terbawa ombak mulai memadati area pesisir pantai, hingga para relawan yang tidak mengetahui perihal zombie tersebut malah berusaha membantu. Dan alhasil mereka mendapatkan beberapa serangan zombie dengan beberapa gigitan. Sementara Hunter beserta Akoni yang kini terlihat berhasil selamat dari terjangan tsunami, berusaha menghabisi beberapa zombie yang berada di pesisir pantai. Di lokasi rumah sakit, Ray yang sedang menunggu Jada yang masih tidak sadarkan diri, sialnya kini mendapati Jada tiba-tiba tewas. Dan di mana ia pun langsung menunjukkan perubahan menjadi zombie. Lalu paniknya Jada kini mencoba menggigit Ray dengan begitu berambisi. Namun perawat yang kini datang untuk mencoba memberikan pertolongan malah mendapatkan serangan membabi buta dari zombie Jada. Hingga beberapa waktu kemudian, Dr. Kenzie yang tidak mengetahui apa yang terjadi pun sempat bingung nih, ketika mendapati rumah sakit begitu sunyi. Hingga setelah melihat sosok zombie Jada yang tengah menyantap seorang suster, Kenzie yang panik beruntungnya mendapatkan arahan bersembunyi dari Ray, untuk kemudian menjelaskan apa yang telah terjadi. Kembali ke area Hunter dan Akoni yang sudah merasa situasi di sekitar tidak kondusif,
berusaha menyelamatkan diri dan langsung memasuki sebuah mobil yang terparkir untuk pergi ke sebuah kantor polisi. Namun, nyatanya di dalam mobil tersebut terdapat Blind dan pacarnya, sehingga mau tidak mau Hunter membawa mereka pergi dari tempat itu. Namun setelah mereka tiba di kantor polisi, mereka yang masih mendapatkan kejaran para zombie berusaha bergerak cepat, dan kegeraman terjadi di area ini, ketika Blind harus mendorong sang kekasih menjadi santapan zombie demi keselamatannya sendiri. Dalam situasi menegangkan karena para zombie mendobrak area pintu masuk, Hunter kini berusaha meminta penjelasan mengenai kejadian Blind yang melakukan hal di luar nalar. Namun Blind sendiri yang memiliki sifat licik, malah merebut senjata milik polisi lain, guna memaksa mereka menyerahkan seluruh senjata yang mereka punya kepada Blind. Bahkan Blind tidak segan-segan menembak Pop, polisi teman dari Akoni, hingga membuat Hunter memberikan Blind pukulan telak. Selang beberapa waktu surutnya gelombang air laut tsunami, Sam, Tani, beserta personil band pengisi acara musik bernama Da dan juga Ren, kini dibuat panik ketika mereka melihat para zombie berusaha menyerang orang-orang di sekitar. Meski bingung hal ini terjadi karena apa, mereka yang berusaha pergi berlari demi keselamatan diri, harus mendapatkan kepanikan, karena Ren kini mendapatkan serangan. Hal itu membuat Tani harus berpisah dengan Da dan juga Sam, karena terhalang oleh para zombie. Beberapa waktu menunggu para zombie yang ada di depan kantor polisi pergi, Hunter yang curiga para zombie ini ada sangkut pautnya dengan kapal yang karam, lantas berusaha mencari tahu tentang apa yang terjadi. Begitu pula sifat aneh terjadi yang ditunjukkan oleh Akoni, karena ia melenyapkan sebuah dokumen seakan-akan ia mengetahui sesuatu. Bak tidak ingin kehilangan momentum, Akoni yang berusaha menghubungi bantuan dari polisi lain di tengah signal yang buruk, kini mulai meninggalkan Blind karena sudah membuat mereka kecewa. Selang beberapa waktu melakukan pelarian, Akoni pun kini mendapatkan panggilan dari anak Akoni yaitu Tani, yang berhasil melarikan diri dari kejaran zombie, kemudian mendatangi sebuah kompleks di atas lereng bukit, tepatnya di rumah seorang pria yang bernama Driscoll yang juga Akoni kenal. Namun sedikit catatan saja, setelah beberapa waktu surutnya air laut, Driscoll tampak berusaha membawa satu zombie dengan meninggalkan sejumlah tanda tanya. Nah, karena Tani sudah dalam keadaan aman, Akoni diarahkan untuk bisa menjemput Sam, karena menurut Tani mereka sudah terpisah. Dalam keadaan bingung, cemas, dan juga panik, Sam dan juga Da kini memasuki mobil untuk menghindari serangan zombie, membuat Da yang mempedulikan keselamatan Sam mencoba menaiki mobil untuk mengalihkan fokus zombie agar Sam bisa menyelamatkan diri. Hingga di tengah ia bernyanyi untuk mengelabui fokus zombie, Sam yang kini melarikan diri begitu beruntung karena dengan tepat waktu Hunter dan Akoni datang menjemput. Namun tidak dengan Da yang harus tewas mendapatkan serangan, karena tidak memiliki waktu. Setelah menyelamatkan Sam, tujuan kembali ada pada mereka. Karena mereka kini berencana pergi ke rumah sakit untuk menjemput Kenzie. Setibanya di rumah sakit, situasi yang tidak memungkinkan untuk melewati para zombie sebanyak ini, membuat Sam mau tidak mau menarik diri untuk bisa mencari telepon agar bisa menghubungi sang ibu. Karena pikirnya ia mengetahui baik lokasi rumah sakit ini, dan ia akan bergerak cepat. Namun sialnya selang kepergian Sam, para zombie pun kini menghampiri Akoni dan Hunter. Hingga karena menyadari para zombie tidak akan mudah mereka lawan tanpa memberikan luka di arah kepala, Hunter memberikan ide terbaik dengan cara memberikan tegangan listrik kepada para zombie. Hingga selang perlawanan tersebut, Sam, Kenji, dan juga Ray datang menghampiri. Sekaligus mereka pun dibuat tahu jikalau melukai otak zombie bukan satu-satunya cara menghabisi, karena dengan memberikan tegangan listrik pun bisa mereka lakukan. Mengingat dari logikanya, zombie-zombie ini telah lama di dalam air, dan listrik akan menjadi sangat beringas jikalau bertemu dengan air kembali. Beberapa waktu kemudian, mereka pun kini tiba nih di area kediaman Driscoll untuk sekiranya menjemput Tani. Namun karena situasinya tidaklah baik, mereka memilih untuk tinggal. Hingga ketika melihat adanya radio, Akoni yang mencoba meminta bantuan, kini malah mendengar suara misterius. Jelas saja hal itu pun membuat Akoni sangat penasaran. Namun sialnya tanpa diduga Akoni kini mendapatkan serangan zombie di sebuah tempat penelitian. Meski bingung sebenarnya dengan penjelasan dari Driscoll mengenai ia yang mencoba mencari tahu tentang zombie tersebut, namun mereka yang tidak terlalu membahas hal itu lebih dalam dan bersepakat untuk bisa menghabisi semua para zombie yang berada di kota ini. Karena bagaimanapun juga hal ini pun demi keselamatan mereka termasuk juga orang-orang di sekitar. Dan cara perlawanan paling mudah dan masuk akal bagi mereka yaitu mengumpulkan para zombie di genangan air dan mereka akan memberikan tegangan listrik. Terlebih lagi mereka pun harus meledakkan lokasi tempat inti para zombie yang berada di tengah laut. Hingga di tengah kepergian mereka untuk melakukan perlawanan, Akoni yang mulai mengalami lemas akan faktor virus yang sudah merebak di tubuhnya, mulai membeberkan sebuah fakta mengejutkan di balik masalah ini.
di mana menurutnya 30 tahun yang lalu sebuah perusahaan farmasi datang dengan slogan, jikalau mereka menemukan obat anti penuaan. Namun karena obat tersebut belum terjamin, perusahaan tersebut menyuap Akoni dan pemerintah setempat untuk menyembunyikan hal ini agar tidak diketahui halayak ramai, karena percobaan dilakukan kepada para manusia. Akan tetapi di balik itu, ada efek samping yang sangat mengerikan dari obat tersebut. Karena obat tersebut mampu merubah manusia menjadi zombie, hingga demi menghilangkan jejak, pihak perusahaan menenggelamkan kapal beserta para manusia yang menjadi objek percobaan. Hingga setelah penjelasan itu mereka pun harus dibuat bergegas kembali, ketika para zombie kini datang menghampiri, hingga karena merasa jika dirinya sudah terinfeksi, Akoni kini mengorbankan diri untuk memperlambat para zombie. Lalu waktu perlawanan pun kini dimulai. Kelompok pun kini dibagi menjadi dua di mana Hunter, Sam, dan Kenzie akan bertugas di area pantai pesisir, untuk menghabisi para zombie dengan memberikan tegangan listrik di area genangan air. Bahkan dalam situasi itu pun, Hunter berusaha menggiring para zombie dengan menggunakan sebuah motor berstereo musik yang begitu nyaring. Sementara di tempat berbeda Driscoll, Tani, dan juga Ray yang bertugas meledakkan kapal karam yang menjadi sarang zombie di tengah laut. Berhubung hanya Driscoll yang bisa menggunakan bom C4, akhirnya ia pun kini mencoba merakit bom tersebut dan mencoba masuk ke dalam air untuk menyimpan bom itu. Namun karena Driscoll lengah dirinya terlebih dahulu diserang oleh zombie yang membuatnya tampak tewas, membuat Ray dan Tani berusaha berputar otak dengan memberikan selotip plastik agar bom tidak basah. Berhubung tahu daya ledak sangatlah jauh, Ray lalu mengarahkan Tani untuk pergi berenang menuju tepi pantai. Sementara Ray sendiri yang akan meledakkannya. Dengan terlebih dahulu, Ray berpamitan kepada Hunter jikalau ia kemungkinan tidak akan selamat. Setelah gelombang besar yang kembali terjadi akibat ledakan, beruntunglah Sam, Kenzie, dan juga Hunter berhasil selamat. Bahkan mereka pun kini dibuat senang kembali, karena Tani juga rupa-rupanya berhasil selamat. Dan film pun berakhir.